Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran PAI. Dengan PAI kita lebih soleh lagi, lebih sayang lagi kepada Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, dan lebih taat kepada orang tuanya. Oke. Dalam pembelajaran hari ini kita melanjutkan lagi ya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Semoga di hari Senin ini ya kita mendapatkan keberkahan yang melimpah bagi kita, bagi orang-orang yang kita sayangi. Oke. Untuk pembahasan hari ini, anak-anak Bapak kasih tahu dulu, kita loncat ya ke bab 4 ya. Jadi ke bab 4 di halaman 43 ya. Nah, di sini jadi kita belajarnya di sini. Pak, kenapa loncat ya? Kita mengikuti sesuai dengan peta KD. Jadi langsung ke sini ya. Oke, nggak masalah ya. Kita lanjut. Apa yang akan kita bahas yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu adalah rukun iman yang keberapa? Milati. Rukun iman keberapa, Rahmi? Rafa, Sawa. Siapa lagi di kelas 5? Bapak belum hafal semua namanya. Siapa tuh? Patir. Terus Adel, Putri. Nah, di absen satu-satu habis waktunya ya. Oke. Iman kepada kitab Allah itu rukun iman keberapa? Berapa, Del? Oh iya benar, Adel ketiga. Ya, ketiga. Ada berapa rukun iman? Ya, Rahmi ada berapa, Rahmi? Berapa? 7? Bukan 7. Bukan 7. Berapa, Rahmi? 6. Keren, Rahmi bisa. Padahal Rahmi ngejawab enggak ya, Bapak juga nggak tahu ya. Ke-6. Bapak kangen ngajar anak-anak di kelas ya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita sehat. Ke-6 nih rukun iman. Ada 6, bukan ke-6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab Allah. 4, iman kepada Rasul Allah. 5, kepada hari kiamat. Dan ke-6, iman kepada qada dan qadar. Kita sekarang fokus ke rukun iman yang ketiga saja ya. Rukun iman yang ketiga. Tadi apa rukun iman yang ketiga, Putri? Iya, Putri. Iman keberapa tadi? Iya, ketiga. 3 ya. Iman ketiga, iman kepada kitab Allah. Jadi apa sih iman kepada kitab Allah? Iman itu artinya percaya dengan mulut, percaya yakin dengan hati, kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan seluruh anggota badan kita. Dengan mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, ya, pikiran kita, semuanya beriman kepada Allah. Terus iman disambungkan dengan kepada kitab Allah. Artinya apa? Iman kepada kitab Allah artinya kita yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui malaikatnya. Berupa apa? Berupa firman atau wahyu Allah. Tujuannya apa sih, Pak? Kenapa harus diturunkan kitab Allah? Tujuannya supaya manusia mendapatkan tuntunan, pedoman hidup supaya tidak tersesat dalam kehidupan ini. Kan kita katanya ingin bahagia dunia dan akhirat. Makanya harus punya petanya. Kalau anak-anak pergi ke suatu tempat yang belum anak-anak kenal, ya pasti butuh peta supaya kita tidak tersesat, tidak salah jalan. Makanya butuh peta. Nah, kitab Allah ini adalah sebagai tuntunan supaya kita tidak tersesat dalam menjalani hidup. Karena tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah, mencari kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Jadi bukan hanya kebahagiaan dunia saja, tapi akhirat juga dicari. Baik, lebih lanjut, apa itu kitab? Berasal dari bahasa apa? Kitab berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah tulisan ya. Ini kitab bukan? Kitab ini
karena berisi tulisan, ya. Tapi ini bukan kitab Allah, karena ini bukan dibikin dikarang oleh manusia, ya, tulisan-tulisannya. Tapi kalau kitab Allah itu langsung dari Allah, ucapan firman-firman Allah yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perintah, larangan, ya. Dari siapa? Dari Allah. Aturan-aturan sholat adanya di mana? Di kitab Allah. Daging babi haram kita tahu dari mana? Kitab Allah, ya. Jadi kitab Allah itu berisi tentang aturan-aturan hidup yang telah Allah tetapkan supaya manusia tidak tersesat dalam menjalani hidup. Nah, petunjuk Allah itu bisa berupa dua. Yang satu mushaf, yang satu adalah kitab, ya, kitab Allah. Kalau mushaf itu diberikan ke banyak rasul. Salah satunya yaitu Nabi Ibrahim, hanya diberikan mushaf saja. Tapi kalau kitabullah itu hanya diberikan kepada 4 rasul saja. Siapa yang tahu? Cung. Siapa yang tahu? Aduh, Bapak lupa ya nama-namanya. Siapa lagi nih di kelas 4 ini? Siapa yang bisa? Ada 4 kitab Allah. Ya, Zalfa apa Zalfa? 1 apa? Nabi Daud. Ya, benar. Turunkan kepada Nabi Daud. Kitabnya kitab apa? Kitab apa? Kitab Zabur, ya. Yang kedua, Dafa. Ayo Dafa pasti bisa. Apa Dafa? Kitab apa? Kitab Injil, ya. Benar sekali Dafa. Diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Tapi lain itu yang ketiga, ya, urutan ketiga. Jadi Nabi Daud, kitab Zabur. Yang kedua, urutan yang kedua itu Nabi Musa, ya. Nabi Musa, apa yang dikasih, kitab apa yang dikasih kepada Nabi Musa? Rika, kitab apa? Benar, kitab Taurat, ya. Baru yang ketiga itu adalah kitab Injil, ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wah, hebat-hebat nih anak-anak nih. Pasti udah baca dulu ya. Udah baca dulu ya. Baca nggak? Yang terakhir, kitab yang berlaku untuk seluruh manusia, ya, sampai kiamat. Itu kitab apa? Benar, kitab Al-Quran. Diturunkan kepada siapa, Salwa? Apa Salwa? Pada Nabi Muhammad SAW. Pak, kok Bapak tahu itu? Padahal, oh ya tahu lah. Tapi semuanya juga orang pasti, anak-anak pasti sudah tahu, ya. Karena anak-anak itu hebat-hebat, pintar-pintar. Amin, ya. Mohon maaf Bapak nggak sebutkan semuanya, karena kalau disebutkan semuanya lumayan banyak. Satu, yang kedua Bapak nggak hafal nama-namanya, ya. Insya Allah nanti kalau kita ketemu, ya, ketemu offline pembelajaran, Bapak ingin mengenal anak-anak lebih jauh lagi, ya. Pasti hebat-hebat, keren-keren, ya. Jadi 4 kitab itu diturunkan kepada 4 rasul. Nabi Daud Zabur, Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil, Nabi Muhammad Al-Quran, ya, Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Jadi Al-Quran, jadi setiap kitab itu intinya mengajarkan tentang iman kepada Allah saja dan melarang kita untuk musyrik. Gak boleh menduakan Allah, ya. Dan kitab itu berlaku pada masanya, yang kitab yang 3, ya. Kalau misalkan kitab Zabur berlaku dari Nabi Daud sampai kemudian datangnya kitab Taurat. Kitab Taurat berlaku dari zaman Nabi Musa sampai nanti berlanjut ke kitab Injil, ya. Ada kitab Injil diperbarui oleh Nabi yang diberikan kepada Nabi Isa, ya. Kemudian Al-Quran. Kalau Al-Quran tadi Bapak sudah bilang bahwa Al-Quran itu berlaku sepanjang sampai hari kiamat, ya. Dan Al-Quran ini,
keren banget. Itu salah satu mukjizat yang paling besar diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak ilmu yang kita dapat. Anak-anak tahu nggak bagaimana proses kejadian pembentukan manusia di dalam rahim, ya, bayi dalam rahim, itu sampai diceritakan dalam Al-Quran. Padahal zaman dulu, ya, teknologi kedokteran belum berkembang seperti sekarang. Tapi luar biasa itu dijelaskan tentang proses kejadian manusia dalam rahim. Itu menandakan bahwa yang membuat Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menggenggam seluruh alam dunia, alam semesta. Ya. Oke, anak-anak, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini, ya. Kita lanjutkan lagi nanti di hari Rabu, ya. Tetap semangat dalam belajar, tetap sehat, berikan yang terbaik bagi orang tuanya. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.